وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan, bahkan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada siapapun itu, kepada orang-orang yang taat atau kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah beri mereka nikmat, tetap Allah beri mereka kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bagus hubungannya dengan Allah, akan bagus pula hubungan dia, interaksi dia, muamalah dia dengan sesama kaum muslimin, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatihah, yaitu surat yang agung, surat yang senantiasa diwajibkan oleh Allah untuk dibaca di dalam setiap salat kita, baik itu salat wajib ataupun salat-salat sunnah, dibaca surat ini, surat Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung sebuah ayat yang tentunya diulang-ulang pula dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dibaca oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman: ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah kami petunjuk hidayah, petunjuk-Mu ya Allah, kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ayat ini sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita telah hafal artinya, maknanya. Sering pula dibahas di dalam kajian-kajian, di dalam ceramah-ceramah tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Namun barangkali apabila kita menyebutkan kembali di mimbar ini, di khutbah Jumat kali ini, akan semakin menambah
kekokohan iman kita, atau bahkan bisa menjadikan pegangan yang senantiasa membimbing kita menuju siratal mustaqim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat tersebut selain kita meminta kepada Allah agar senantiasa dibimbing, senantiasa diberi hidayah di jalan yang lurus, yaitu Islam, jalannya agama Allah yang Allah ridhai, dinul Islam, agama yang mengajarkan rahmat dan kasih sayang, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Allah juga di dalam ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk berlindung diri, ghairil maghdubi alaihim. Yang pertama, dari orang-orang yang Allah murkai. Jangan kau masukkan kami, ya Allah, termasuk golongan orang-orang yang kau murkai jalannya mereka. Dan yang kedua, waladhdallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin, di dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang yang dimurkai Allah. Di dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang yang tersesat. Kita tidak boleh menutup mata. Lantas kita tidak peduli siapapun, tidak peduli apapun itu. Justru kita harus mencari mana hidayah kita, di mana bimbingan Allah, di manakah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan manakah jalan-jalan yang akan dimurkai Allah, di manakah jalan-jalan yang akan menjadikan kita tersesat dari jalan Allah. Disebutkan oleh para ahli tafsir dari zaman dahulu, para sahabat Nabi SAW, sampai ahli tafsir ulama kita di zaman sekarang menafsirkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai ya Allah, minal yahud wa man syakilati wa man ala syakilatihim, yaitu seperti orang-orang Yahud. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui agama yang benar, mengetahui kebenaran, mengetahui mana jalan yang lurus tadi. Setelah Allah beri hidayah kita jalan yang lurus, masih ada ujian, masih ada godaan. Apakah kita benar-benar berpegang teguh dengan jalan yang lurus, atau kita sudah tahu tapi tidak mau? Fahaulai minal maghdubin, maka orang-orang yang sudah tahu jalan lurus tapi tidak mau mengambil jalan tersebut, mungkin karena harta, mungkin karena wanita, mungkin karena sudah terlanjur tenar dipuji-puji manusia, dia tinggalkan jalan yang lurus demi itu semua. Demikianlah orang-orang Yahudi dimurkai Allah ketika mereka sering berperang melawan orang-orang musyrikin dari kaum Arab Quraisy. Kadang mereka menang, kadang mereka kalah. Pada saat kalah, mereka menghibur diri mereka, tunggu kalian orang-orang musyrikin, kami akan datang dengan bersama Rasulullah yang bernama Ahmad, Rasulullah yang bernama Nabi Muhammad, membawa agama Islam. Kami akan berperang bersama beliau melawan kalian kaum musyrikin penyembah berhala. Tunggu saja, dan kami pasti menang, karena kami akan bersama Allah, kami akan dibela oleh Allah. Mereka tahu akan diutus Nabi Muhammad dengan membawa syariat yang sempurna, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Namun ternyata mereka lebih memilih hawa nafsu mereka. Mereka lebih memilih fanatik mereka terhadap suku mereka, terhadap keturunan mereka, nenek moyang mereka dari kalangan Bani Israel. Yang mana Bani Israel adalah dari Bani keturunannya para nabi, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus dari situlah para nabi dilahirkan.
muncul Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi yang terakhir yang menutup seluruh para Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, yang bukan dari kalangan Bani Israel. Mereka murka, mereka hasad, dengki. Loh, mengapa? Justru yang kita tunggu-tunggu berasal dari orang-orang Arab. Tidak mau kita mengikuti. Yang pantas mendapatkan kenabian dan kerasulan harus dari kalangan Bani Israel. Mereka tidak mengikuti apa yang mereka tahu kebenarannya. Sampai Allah gambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Bani Israel Yahud tahu Nabi Muhammad itu, kenal Nabi Muhammad, disebutkan dalam kitab Taurat ciri-cirinya, namanya, tempat kelahirannya, bahkan nasabnya. Mereka tahu seperti mengetahui anak mereka sendiri, tapi justru mereka tidak mengikutinya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika datang Nabi Muhammad dengan membawa syariat, kafaru bihi, mereka ingkar, mereka kafir. Maka kita berlindung ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang meniti jalannya seperti orang-orang Yahudi. Hati-hati orang-orang yang berilmu, hati-hati orang yang sudah tahu jalan yang benar, yang sudah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, bisa sholat 5 waktu, bisa puasa Ramadan, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Itu hidayah dari Allah. Jaga. Ketika sudah mendapat kekayaan, tetap dijaga. Mendapat kedudukan, tetap dijaga. Mendapatkan ketenaran, tetap dijaga. Barang siapa yang tidak mengamalkan hidayah, na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyimpangan, menjaga kita dari berbolak-baliknya hati ke jalan yang besar. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Astaghfirullah.